dan akhirnya harus mengakui secara jujur gitu. Dan harusnya seperti itu memang lembaga survei, Mas Tegar. Kalau melihat realitas di lapangan itu, data samplingnya sesungguhnya bukan berada dalam posisi yang bebas memilih gitu. Tapi karena ada ruang-ruang intervensi, kekuasaan, intimidasi, maka jawaban-jawaban dari hasil survei pasti kemudian akan absurd lah, tidak menjelaskan yang sejatinya. Berbeda dengan sebelum-sebelumnya, dan Indopol ini kan survei rutin ya Mas Ratno ya, per 4 bulan dari 2021 dan per 3 bulan ya, per 2 bulan, dan untuk 2 bulan 3 bulan terakhir ini tidak memberikan angka elektabilitas pada publik karena realitas lapangannya mungkin dianggap terlalu becek dan mungkin terlalu tidak bersih gitu, untuk bisa menjelaskan data. Itu menurut saya baik ketimbang memaksakan dalam realitas yang kurang baik itu. Kedua, anomali ini agak pelan-pelan nih, menjadi menarik karena berarti para pemilih itu tadi dengan angka yang menyembunyikan pilihannya gitu, masih tinggi di beberapa wilayah, dan juga karena mungkin mereka memiliki pilihannya tapi tidak memilih sesuai dengan hati nuraninya gitu. Itu menunjukkan beberapa hal tuh menurut saya. Yang pertama itu menunjukkan bahwa masyarakat hari ini dalam menjawab hasil survei itu berada dalam ruang ketidakbebasan, berada dalam ruang tekanan kira-kira. Akhirnya membuat dia takut untuk berjawab jujur ketika survei dilakukan. Nah, ruang itu terjadi karena realitas politiknya, khususnya rezim gitu ya, membangun suasana dan dimensi seperti itu gitu. Dengan cara apa? Satu tadi, ancaman tentang isu bansos. Ya memang masyarakat bawah sederhana sekali. Jadi bansos menjadi alat politik nih. Bukan hanya sebatas untuk memenangkan rezim gitu, yang punya kepentingan untuk memenangkan putranya gitu. Tapi juga menjadi instrumen untuk mengontrol hasil survei kira-kira gitu. Dengan cara tadi mengancam warga soal isu bansos dan lain sebagainya. Jadi ini menurut saya buruk gitu loh. Padahal harusnya masyarakat menyadari bansos itu pajak rakyat, bukan duitnya Jokowi gitu. Saya ingin bansos itu pajak rakyat, bukan duitnya Jokowi. Jadi masyarakat tidak perlu berterima kasih kepada Jokowi kalau mendapatkan bansos, karena itu duit rakyat melalui APBN. Ini logika yang harus diluruskan gitu. Dalam konteks itu, saya sangat berharap agar masyarakat jangan takut menentukan pilihannya karena persoalan bansos gitu. Saya rasa masyarakat semakin cerdas kekinian Mas Ratno, dan pelan-pelan mungkin akan mengambil sikap jelas pada hari H nanti gitu. Mungkin sekarang menahan diri gitu. Nah itu satu. Kedua juga ruang kebebasannya tidak didapatkan ketika menjawab survei karena ada soal keamanan tadi. Ada dimensi keamanan juga yang mempengaruhi ya pemilih untuk memilih ketika menjawab hasil survei tadi. Ya. Nah, ini dua faktor. Ketiga soal pengalaman empiris gitu kan. Tadi pencabutan satu desa menolak untuk disurvei karena pengalaman dicabut, pengalaman desa lain dicabut bantuan PKH-nya ya. Nah ini juga satu soal gitu. Yang menunjukkan bahwa hari ini jelang 3 minggu ya proses pemilihan, menunjukkan bahwa para pemilih ini dalam anomali tersebut tidak berada dalam ruang yang bebas tuh Mas Tegar. Mereka dalam ruang-ruang yang pressing dan tekanan. Itu poin pertama. Sehingga bisa disimpulkan bahwa menurut saya tidak ada lembaga survei yang memiliki otoritas penuh untuk menyatakan saya yang lebih baik dari yang lain dengan angka yang benar. Karena angka dan datanya ruwet kira-kira.
Kalau ada yang memenangkan Prabowo 45 boleh-boleh saja. Kalau ada yang memenangkan Ganjar 47 juga boleh-boleh saja. Kalau ada yang memenangkan Anies 41 ya monggo aja, kan banyak lembaga survei yang beragam nih. Karena memang datanya kira-kira agak sedikit ruwet gitu loh. Gitu. Kenapa? Ya itu tadi temuan kawan-kawan Indopol. Jadi menurut saya hari ini nggak bisa ada lembaga survei yang memiliki otoritas. Saya yang kemudian preferensinya lebih baik. Menurut saya enggak. Gitu. Mereka yang memenangkan Prabowo nomor 1 ya sah-sah saja. Benar-benar saja. Mereka yang memenangkan nomor 3, nomor 1 juga bisa-bisa saja dan benar. Mereka yang menangkan nomor 1 juga bisa-bisa saja. Karena ada anomali tadi gitu. Sehingga kita tidak bisa membaca realitas seperti ini. Nah, karena ada situasi itu. Yang kedua juga perlu dicatat, secara empiris anomali ini Mas, kan juga terjadi dalam pilkada Jakarta atau dalam pemilu di Amerika Serikat. Dalam pilkada Jakarta semua lembaga survei tidak ada yang memenangkan Anies. Oke. Tapi faktanya pada waktu itu Anies menang. Dalam pemilihan presiden di Amerika Serikat juga H-1 nggak ada yang memenangkan Hillary, tapi faktanya Trump menang. Dalam pemilu 2014 juga kecenderungannya nggak ada yang memenangkan Jokowi, walau di akhir-akhir ada yang mengalami pemenangan Jokowi gitu. Tapi kecenderungannya Jokowi menang gitu. Artinya di 2024 ini dari sekarang sampai hari H kita sesungguhnya tidak bisa menentukan atau bisa memberikan prediksi yang pasti kira-kira atau memberi kemungkinan besar mana yang punya potensial akan menang dalam pertarungan 2024 nanti. Itu menurut catatan saya, karena secara empirik tadi juga seperti itu. Apalagi dengan data anomali. Jadi anomali ini kemudian bisa dibaca bahwa hanya pada hari H lah kita akan bisa tahu angka sesungguhnya. Hari ini kita nggak bisa memprediksi kemungkinan besar ini nomor 2 yang menang, nomor 1 menurut saya sulit. Jadi masyarakat jangan terpengaruh tuh dengan propaganda bahwa ini yang kayaknya lebih tinggi. Enggak, karena angka dan datanya ini tadi seperti Mas Ratno sampaikan ada anomali gitu. Perilaku pemilih itu. Nah, yang ketiga adalah narasi tentang ketakutan dalam kebebasan memilih warga dalam survei tadi sesungguhnya terbangun akibat narasi politik kekuasaan yang manipulatif dan terlihat curang sejak keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90. Jadi keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 itu ya menjadi titik awal bagaimana rezim kekuasaan secara nyata memperlihatkan ingin bermain dalam pertarungan politik pemilu karena untuk memenangkan anaknya. Itu poinnya tuh. Jadi kita harus ngambil di titik itu gitu. Kalau ngambil titik jauh lagi, kita boleh cek di 2021 semua lembaga survei, beberapa lembaga survei menyebutkan ada politik ketakutan di masyarakat dalam menyampaikan kebebasan berekspresi tinggi 70%, indikator dan lain sebagainya. Jadi udah lama narasi ketakutan itu terbangun sejak 2021, semakin masif sejak putusan MK nomor 90. Nah itu menyebar di masyarakat. Nah ini yang harus dilawan nanti pada akhirnya soal politik ketakutan itu. Nah karena itu ya realitas pasca keputusan MK Mas untuk mengkonfirmasi Mas Ratno tadi. Jadi kira-kira datanya Mas Ratno ini nggak ujuk-ujuk Gar. Dari 2021 udah menunjukkan ada politik ketakutan yang dibangun rezim. Lalu kemudian ada keputusan MK nomor 90 di mana kekuasaan main dalam ruang konstitusi. Lalu realitas sejak keputusan MK 90 muncullah beragam permasalahan terkait pemilu. Mulai dari satu, penurunan baliho kandidat tertentu seperti di Bali dan di beberapa tempat lainnya oleh Satpol PP lah, oleh apa dan lain sebagainya. Dua, mulai dari mobilisasi perangkat desa dan lain sebagainya dipanggil oleh penegak hukum dan lain sebagainya. Tiga, apalagi kekerasan terhadap relawan waktu kampanye seperti di Boyolali. Itu kan realitas yang menunjukkan ruang-ruang kebebasan menjadi terbatas. Keempat ya, menurut saya kriminalisasi terhadap mereka yang kritis terhadap kekuasaan terkait dengan MK atau dengan pemilu dan lain sebagainya seperti kasus BEM UI ataupun kasus-kasus terbaru. Yang kelima, mobilisasi lembaga negara baik pertahanan, keamanan seperti dalam kasus website Kemhan yang dilaporkan ke Bawaslu oleh kawan-kawan koalisi karena mendorong mengkampanyekan
pemilu 2024 untuk memenangkan 02, ya kan, ada tuh kan, dilaporkan ke Bawaslu sama teman-teman. Artinya serta kehadiran TNI aktif dalam konteks oknum ya, dalam kampanye politik. Ajudannya Pak Prabowo datang di dalam debat kandidat pertama, itu kan terlihat, itu satu oknum, meski oknum ya dalam konteks itu. Tapi rangkaian itu saya bisa simpulkan dengan temuan Mas Ratno yang terbaru ini, memang ada narasi kecurangan, kekuasaan yang bermain dalam politik pemilu 2024 hari ini. Saya alhamdulillah senang sekali hari ini baca, walau teman-teman pada ngamuk di WA Group, Presiden Jokowi menyatakan bahwa dirinya juga boleh kampanye presiden sama kayak menteri, kira-kira kan begitu. Oh, saya bilang, bagus Pak Presiden, jangan bersembunyi di balik lambu. Lebih baik tampil di depan dan menyatakan memang saya mau mendukung putra saya mau berpihak, saya mau berkampanye, saya senang. Itu jauh lebih bagus ketimbang sembunyi di belakang selama ini. Nah, dengan sikap seperti itu, tapi Pak Presiden, saya meminta Anda untuk segera cuti. Serahkan presiden ke wakil presiden, Anda ikut kampanye. Seperti para menteri kan kalau ikut kampanye cuti, Pak daerah juga. Jadi saya meminta Presiden Jokowi sejak saat ini untuk berpikir memberikan kekuasaan kepada wakil presiden dan cuti menjadi presiden. Supaya apa? Menjadi lebih jelas. Bukan dengan kalimat yang penting tidak menggunakan fasilitas negara. Oh enggak dong, para menteri kalau main kan cuti Mbak Titi ya. Pak daerah juga kalau ikut cuti ya kan. Oh itu hanya cuti. Presiden harus cuti, bukan dengan cara yang penting gak pakai fasilitas negara. Wah enggak dong, itu jelas melanggar undang-undang. Jadi sejak saat ini karena beliau udah declare mau berpolitik dan berkampanye, sebaiknya segera cuti dan kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada wakil presiden. Itu lebih fair. Yang jauh lebih fair sebenarnya, mungkin ini senangnya Mas Ikrar, mundur aja sekalian, ya kan? Ada, ya itu. Kita bicara mungkin tidak sebatas aturan, tapi saya memaksa kalau itu terjadi sebaiknya cuti, Mas. Karena kalau menteri dan kepala daerah juga cuti, ini soal etik, ya kan? Karena kenapa? Untuk menghindari konflik kepentingan. Putranya maju, dia menjadi presiden, kalau nggak cuti ruwet dong. Kalau cuma nggak menggunakan fasilitas negara mah gampang. Tapi berbahaya kalau dia nggak cuti menurut saya. Jadi itu nanti tugasnya Bung Rey sama Mbak Titi lah kira-kira. Tapi secara etis menurut saya, secara etis, kalau menteri atau kepala daerah juga harus cuti sementara ya kan. Ini sebaiknya presiden juga cuti. Itu soal hukum nanti saya serahkan Mbak Titi gitu. Tapi saya senang itu udah fair. Jauh lebih bagus ketimbang kasak kusuk di belakang. Yang berikutnya adalah dengan demikian menurut saya sulit untuk memastikan ya bahwa kalau ada lembaga survei yang menyebutkan, saya suka susah nih. Lembaga survei, konsultan politik, pembimbing politik, tim pemenangan atau apa gitu ya. Untuk mendorong isu satu putaran itu. Menurut saya dengan angka statistik tadi itu, satu, terjadi anomali pemilih ya Mas. Sehingga menurut saya sulit untuk menyatakan terjadi satu putaran atau dua putaran Mas Ikrar. Karena ada anomali hari ini. Gitu, mereka menyembunyikan. Yang kedua adalah fakta dan data hari ini tidak ada kandidat yang melewati 50% lebih. Gitu. Paling tinggi 45% ya kan. Nggak ada yang memenuhi 50% lebih. Padahal ini 3 minggu sebelum pemilihan. Saya harus ulangi lagi kemarin diskusi di sini juga. Pengalaman empirisnya alasan yang ketiga di tahun 2009 ya. Gerakan satu putaran pernah terjadi pada tahun 2009 itu pertama karena ada 3 kandidat persis seperti sekarang gitu. Itu dengan realitas objektifnya begini. 2 bulan sebelum pemilihan presiden tahun 2009 itu angka elektabilitas SBY hampir semua lembaga survei 70%. Boleh dicek. 1 bulan sebelum pemilihan angka elektabilitas SBY itu kurang lebih 67%. Boleh dicek semua lembaga survei. 2 minggu sebelum pemilihan angka elektabilitas SBY pada daerah tersebut itu kurang lebih 67% juga. Pas hari H pemilihan kira-kira angka elektabilitasnya 60,8%. Jadi dari 70, 67 turun ke 60. Itu angka KPU kira 60, berapa persen tuh pada tahun 2009. Poin saya adalah
Anda hanya bisa mengklaim punya alasan yang cukup kuat untuk satu putaran jika sebelum pemilihan angka Anda 60%. Hari ini tidak ada angka Mas Tegar yang 60%, baru 45%. Jadi kecil sekali kemungkinan untuk terjadi satu putaran. Bahkan kemungkinan besar terjadi satu putaran. Lalu pertanyaan, apa kemudian ide satu putaran yang digagas oleh salah satu kandidat tertentu yang pertama gitu, khususnya 02? Propaganda politik untuk menggiring massa ke dalam ruang satu putaran tadi. Menurut saya itu propaganda politik yang gak memiliki argumentasi yang kuat. Jadi gak usah pusing dengan satu putaran atau dua putaran, karena menurut kami ini terjadi anomali secara empirik 2029 seperti itu. Dan hari ini juga angka belum menempuh 50%. Plus ini yang penting, yang keempat, walau ini harusnya porsi Mbak Titi, tapi saya colong dikit Mbak. Berdasarkan undang-undang pemilu, tidak hanya cukup 50% plus 1, ya, tapi juga Anda harus kurang lebih, nih saya baca Anel, pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu, dan maksudnya dengan sedikit ya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar lebih dari setengah provinsi. Kira-kira gitu Mbak. Berat bos, 50 plus 1 plus 50% tadi. Jadi prasyarat satu putaran itu bukan hanya 50 plus 1 plus sebaran wilayah pilihan tadi. Nah itu menurut saya berat. Oleh karena dengan 4 argumentasi tadi, lagi-lagi saya mengungkapkan agenda satu putaran yang diusung pertama kali oleh kandidat 02 menurut saya tidak memiliki argumentasi yang kuat dan lebih banyak propaganda politik untuk menggiring masyarakat dalam pilihan tersebut. Nah, justru saya mau bilang, kesimpulan saya adalah yang terakhir gitu ya. Saya mau plus ada satu yang sebelum yang terakhir. Saya senang sekali tuh angkanya Mas Ratno. Perlu dicatat teman-teman, dengan hasil surveinya Mas Ratno tadi menunjukkan masyarakat kita agak rasional sekarang. Karena menunggu debat kandidat. Debat kandidat angkanya berapa persen yang percaya Mas? 66%. Kurang lebih angka elektabilitas itu ada 10-15%, bisa naik atau turun tergantung hasil debat, ya kan Mas? Jadi kalau angka Anda sekarang 45, hasil debat Anda buruk, itu bisa turun 10-15% karena masyarakat menilai bahwa debat memberikan pengaruh secara efektif terhadap elektabilitas. Berapa persen? 18% berdasarkan data Indopol. Hasil debat kandidat memberikan pengaruh signifikan terhadap elektabilitas kandidat. 18%. Berarti kalau yang sekarang 45%, kalau jelek terus kan 2 kali udah jelek nih. Bisa turun ke 30 dong Mas Ratno ya kan? Kira-kira saya simpulkan begitu Gar, gitu loh. Tinggal nanti di akhir yang ketiga ya kan? Jadi jangan senang dulu bos. Jangan confident, belum selesai permainan ini Gar. Masih panjang gitu loh. Jadi jangan senang dulu gitu. Masih panjang 18%. Dan saya senang kali itu menunjukkan publik sangat rasional dan menantikan debat untuk melihat siapa yang akan dia pilih gitu. Nah, oleh karena itu kesimpulan saya yang terakhir, kalau pemilu ke depan menurut prediksi saya kecil kemungkinan terjadi satu putaran, tapi terjadi satu putaran, maka saya bisa menyimpulkan terjadi potensi kecurangan tinggi dalam pemilu tersebut. Kalau satu putaran enggak, itu kesimpulan saya. Terima kasih Mas Ratno.